Oke, kembali lagi di Kali channel ini saya Belajar akan Farmasi belajar Klinis. tentang Kali ini saya akan Favipiravir belajar ya. tentang Obat ini termasuk Favipiravir ya. antivirus Obat yang ini termasuk sedang antivirus naik yang daun juga. Untuk sedang belajar naik kali daun ini juga. saya akan membahas Untuk tentang belajar kali review ini, obatnya, saya review akan obat membahas tentang Favipiravir, review obatnya, review obat kemudian Favipiravir, menghitung kebutuhan per pasien. Jadi kemudian per menghitung pasien itu kebutuhan per butuh pasien. berapa. Jadi per pasien itu butuh berapa? Seperti contoh azitromisin itu kan ada pasien yang Seperti contoh membutuhkan 7 azitromisin itu per kan ada harinya. pasien yang membutuhkan Kemudian 7 pengobatan per lama harinya, pengobatannya itu 7 kemudian hari. pengobatan lama Untuk pengobatannya itu Favipiravir 7 ini hari. ternyata Untuk pengobatannya itu cuma Favipiravir ini ternyata 5 hari, pengobatannya itu cuma tapi 5 dosisnya hari, dosis tapi terapinya dosisnya tinggi. dosis terapinya Kemudian tinggi. informasi dari leaflet obat Kemudian Favipiravir informasi dan dari leaflet obat interaksi obat serta Favipiravir efek dan samping dari interaksi obat obat serta efek samping Favipiravir. dari obat Favipiravir. Selanjutnya adalah review dari Selanjutnya obat adalah Favipiravir. review dari obat Kita Favipiravir. skip. Ini adalah tampilan dari obat Favipiravir ya. Dia tablet celup selaput, kekuatannya 200 mg per tablet. Ini dia termasuk OGB KF ya, obat generik berlogo Kimia Farma. Produksi dari Kimia Farma. Izinnya masih emergency use only ya. Izin darurat. Ini tampilan kemasan sekunder. Kita lanjut ke kemasan primernya ya. Dalam satu box ini ada 100 ya. Tampilnya seperti ini, warnanya kuning. Kita lihat juga ya, ada tanggal ED-nya, kemudian nomor izin EUA-nya, izin daruratnya, kemudian nomor batch-nya juga ada. Kemudian selanjutnya adalah menghitung kebutuhan per pasien. Untuk dosis dan aturan pakai Favipiravir ini, menurut penelitian yang sedang dilakukan, Favipiravir diberikan dalam dosis 1600 mg sebanyak 2 kali sehari pada hari pertama. Dilanjutkan 600 mg sebanyak 2 kali sehari pada hari kedua hingga hari kelima. Di review sediaan Favipiravir tadi kan sedianya itu kekuatannya 200 mg ya. Nah, untuk dosis aturan pakainya ini satu kali minum itu 1600 mg sebanyak 2 kali sehari. Berarti untuk hari pertama ini dosis yang digunakan kan 1600 sebanyak 2 kali hari, kita kalikan. Jadi kebutuhan dosisnya itu 3200 ya. 3200 mg dibagi sediaannya ini 200 mg. Jadi dapat 16 tablet. 16 tablet ini dibagi 2. Pagi minum 8, kemudian malam juga minum 8. Untuk hari kedua hingga hari kelima ini sama ya. 600 mg sebanyak 2 kali sehari. Jadi 600 dikali 2 sama dengan 1200 kebutuhannya. Sediaan yang kita miliki ini 200, kita tinggal bagi saja sama dengan 6 tablet. Jadi dibagi pagi 3 tablet, malam 3 tablet. Hari kedua sampai hari kelima. Kemudian kita hitung kebutuhannya. Untuk satu pasien ini butuh berapa sih dalam 5 hari ini ya. Kita tinggal menambahkan saja. Hari pertama butuh 16 tablet, hari kedua 6 tablet, hari ketiga 6 tablet, hari keempat 6 tablet, dan hari kelima 6 tablet. Totalnya untuk satu pasien ini membutuhkan 40 tablet ya. Tadi kan satu stripnya itu ada 10, jadi butuh 4 strip. Ini hasil dari hitung-hitungan kebutuhan obat Favipiravir per pasien. Selanjutnya adalah informasi dari leaflet obat. Ya. Ini leaflet obat yang ada di kemasannya. Favipiravir ini dia termasuk tablet salut selaput. Kemudian isinya tadi kan EUA ya. Belum ada obat yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengobati COVID secara spesifik.
Penggunaan favipiravir dapat bermanfaat bagi pasien COVID yang dirawat di rumah sakit. Kemudian baca informasi produk ini untuk mengetahui informasi mengenai favipiravir. Bicarakan kepada tenaga kesehatan yang merawat Anda apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Hal ini merupakan pilihan Anda untuk menggunakan favipiravir atau menghentikannya. Favipiravir tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Ya, ini tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Penelitian pada hewan menunjukkan pemberian favipiravir dapat menyebabkan kematian pada janin. Ya. Kemudian penggunaan pada wanita yang berpotensi hamil harus dipastikan dulu hasil uji kehamilan negatif sebelum pengobatan dimulai. Kemudian favipiravir terdistribusi dalam sperma. Jika obat diberikan pada pasien pria akan menggunakan metode kontrasepsi yang paling efektif dengan pasangannya selama dan untuk 7 hari setelah pengobatan berakhir. Harus menggunakan kondom. Selain itu tidak melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil. Untuk pemberiannya tablet salut selaput berwarna kuning. Kemudian kita lanjut ke interaksi obat dan efek sampingnya. Sumber ini diambil dari leaflet obat ya yang ada. Untuk drug interaksinya itu dia berinteraksi pada obat pyrazinamid, repaglinid, theophylline, famciclovir, kemudian chloroquine dan oseltamivir. Untuk chloroquine dan oseltamivir ini clinically significant have not belum diketahui secara signifikan. Kemudian jika dia diminum bersamaan dengan pyrazinamid, increasing meningkatkan reabsorpsi asam urat in renal tubular. Kemudian jika digunakan bersamaan dengan repaglinid ini menginhibisi enzim CYP2C8. Kemudian increasing of repaglinid concentration in blood ya. Meningkatkan konsentrasi repaglinid dalam darah ya. Kemudian jika digunakan bersama theophylline ini increasing meningkatkan Whitsuntin oksidase dan increase favipiravir concentration in blood. Jadi meningkatkan konsentrasi favipiravir jadinya. Kemudian efek sampingnya efek samping penting yang mungkin terjadi dari konsumsi favipiravir? Efek samping yang paling umum dilaporkan adalah gangguan saluran cerna berupa diare, mual muntah, sakit perut tidak nyaman, radang perut, tukak lambung. Favipiravir juga menyebabkan gangguan hati dan penurunan produksi sel darah merah pada beberapa orang. Favipiravir dapat menyebabkan gatal dan eksim. Apa pilihan pengobatan lainnya? Seperti favipiravir, Badan POM telah mengizinkan penggunaan darurat kloroquine fosfat dan hidroksikloroquine sulfat untuk mengobati pasien dewasa dan remaja dengan berat 50 kg. Kemudian apa yang harus saya hindari saat mengkonsumsi favipiravir? Beberapa obat lain dapat berinteraksi dengan favipiravir dan menyebabkan masalah bagi Anda. Beritahu dokter Anda apa obat lain yang Anda pakai, termasuk obat-obatan bebas dan suplemen makanan. Jadi perlu dilakukan rekonsiliasi obat ya untuk memastikan meminimalkan terjadinya interaksi dari favipiravir ini. Bagaimana jika saya hamil atau menyusui? Favipiravir memiliki sifat teratogenik, artinya obat ini berpotensi menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi oleh ibu hamil. Penelitian pada hewan menunjukkan adanya peningkatan cacat lahir. Jadi tidak direkomendasikan untuk ibu hamil ya. Kemudian bagaimana saya melaporkan efek samping favipiravir? Hubungi dokter Anda jika Anda mengalami efek samping apapun yang dirasakan setelah penggunaan favipiravir. Laporkan efek samping ke pusat farmakovigilan ini. Iya.
let's stay at home. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.